Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk peserta, Bapak Ibu dosen dan Mas Mbak. Ya, Eh, mengingatkan untuk seluruh peserta, silahkan absen dulu. Linknya ada di room chat, bisa dicek. Baik, ya. Langsung saja. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di room Zoom ini untuk berbincang-bincang pada acara Bincang Praktis IT 2020 dengan tema Penguatan Produk Inovasi Kerjasama Mitra Dunia Usaha dan Dunia Industri. Pada malam ini kita akan berbincang-bincang dengan dua pembicara yang keren-keren dan profesional, ya, yaitu ada Mas Fendi Nugroho MKOM dan Mas Adam Firmansyah Eskom. Untuk kenalan lebih lanjutnya, nanti akan dipandu oleh moderator. Moderator pada malam hari ini adalah Ibu Nurul Firdaus. Mungkin bisa mengudara, Bu. Ya, ini dia. Halo Arvin. Ya, Bu. Tugas. Baik, acara ini akan saya serahkan kepada moderator. Monggo silakan Bu Nurul. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu dan juga alumni dan peserta yang hadir dalam Bincang Praktisi IT 2020. Nah, untuk acara pertama, sambutan dulu ya, sambutan dari Ibu Kaprodi kita tercinta, ada Bu Hartati, Magister Sains. Silakan Bu Hartati. Baik, terima kasih Bu Nurul, Mas Arvin, serta Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa dan juga undangan, juga rekan-rekan alumni atas waktunya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan satu aktivitas yang luar biasa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill kita dan juga meningkatkan produktivitas kita di masa pandemi saat ini. Tentunya ini adalah kesempatan yang luar biasa, nikmat yang luar biasa yang bisa diberikan kepada kita semua. Tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Bapak-bapak nggih, Bapak-bapak semua nggih, Bapak-bapak dan Mas-mas ya. Para praktisi muda, kemudian Bapak Ibu dosen Prodi D3TI, lalu para alumni yang luar biasa semangatnya, ya. Kemudian adik-adik, mas-mas Emailcom, serta adik-adik mahasiswa dan undangan pada malam hari ini. Tujuan daripada kegiatan malam ini yang merupakan rangkaian dari kegiatan Smart IT Fest, ya, di mana kegiatan malam hari ini terlaksana begitu ya, atas kerjasama dari Katikom, ya, D3TI, Emailcom, dan satu lagi adalah PPPTV begitu ya, atau sering kita singkat dengan P3TV. Sebenarnya P3TV itu apa, kemudian apa saja sih upaya-upaya begitu, khususnya untuk meningkatkan produktivitas kualitas daripada lulusan vokasi ya. Nanti sedikit akan diberikan Pak Safei ya selaku ketua
dari kegiatan P3TV Prodi D3TI tahun 2020 ini ya. Tentunya ini merupakan satu langkah, satu pintu ya yang luar biasa bagi kita, prodi kita, untuk meningkatkan kualitas lulusan sehingga kita benar-benar bisa berkompetisi begitu ya dan punya nilai daya saing yang luar biasa di tingkat nasional maupun internasional. Nah, tentunya itu semua akan bisa terwujud dengan cepat dan optimal atas bantuan dari kita semua ya, khususnya adalah alumni yang sudah banyak mencari pengalaman manisnya ya dunia IT di luar sana begitu ya. Nanti diharapkan itu bisa kita sinergikan dengan prodi kita gitu ya. Sekali lagi mas-mas, mbak-mbak alumni maupun calon alumni diharapkan nanti kontribusinya, kolaborasinya dengan prodi sehingga bisa meningkatkan ya proses pembelajaran dan juga kolaborasi tadi ya dunia akademik dengan dunia industri ya sehingga bisa menghasilkan lulusan yang siap bekerja ya dimanapun sesuai dengan kebutuhan dari stakeholder. Untuk itu pada malam hari ini dengan tema penguatan produk inovasi kerjasama mitra dunia usaha dan dunia industri ya harapannya bisa memberikan gambaran kepada kita semua seluruh sivitas akademika khususnya di prodi D3TI Vokasi ini bisa meningkatkan segala produk dan inovasinya. Saya kira seperti itu sedikit awalan dari saya. Semoga saja acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Matur nuwun, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hartati yang telah memberikan sambutan. Nah, untuk selanjutnya langsung saja ke acara inti begitu ya pada malam hari ini yaitu bincang praktisi. Nah, di bincang praktisi ini nanti akan hadir praktisi yang keren begitu ya, yang super keren karena berasal dari alumni D3TI. Nah, untuk pembicara pertama itu ada Mas Fendi Penugroho, Magister Komputer. Nah, ini nanti akan mengisi di talk show pertama ya. Ada di 2 bidang bisnis. Jadi kalau dibilang di bisnis perusahaan itu ada di milik keluarga dan teman-teman saya. Jadi saya cuma ikut nimbrung. Yang kedua adalah bisnis santai. Ya biasanya jualan es jus kayak gini. Itu kalau bulan Ramadan. Mungkin yang alumni sering dapat broadcast jus. Ya Mas Adam dapat broadcastan dari es jus saya. Ya, wah, jadi Ramadan. Selain di bidang IT, saya juga yang lebih banyak itu di luar bidang IT-nya pekerjaannya saat ini. Terus next. Ya, di sini karena materi tentang penguatan produk, jadi bagaimana kita bisa menghasilkan bisa menghasilkan keuntungan dari berbagai macam produk. Jadi kalau kita dalam berbisnis, khususnya di bidang IT, kita juga harus memiliki banyak sumber. Jadi kalau di sini, dulu saya dengan teman-teman saya itu mempunyai Alkafi Incorporation. Jadi di situ kita jualan baju, jualan jus, jualan batik, kemudian jualan baju muslim juga, terus kita juga jadi beberapa event dan merchandise kayak gitu. Jadi di sini selama perkuliahan kita mengisi waktu luang itu zaman dulu saya sama teman-teman itu udah banyak cari bisnis kecil-kecilan buat bantu jajan, istilahnya buat jajan kecil-kecilan gitu. Terus next. Nah saat ini karena lagi pandemi, mungkin kalau yang banyak lihat di Fakultas MIPA itu kan karena saat ini kita ada di studio Fakultas MIPA, studionya D3TI, studio multimedia. Itu kita sedang mengerjakan beberapa proyek
di tengah pandemi, yaitu pembuatan video profil, kemudian kampus tour, dan yang lain-lain. Ini nanti bisa di-subscribe atau di-like juga, atau di komen produk-produk kita bisa dilihat di situ. Itu yang kita kerjakan saat ini di masa pandemi. Next. Nah, gimana sih? Apa sih technopreneur? Jadi, kalau saya baca referensi, karena saya sebenarnya bukan technopreneur, tapi dipaksa ditulis technopreneur ini. Jadi kalau saya baca, technopreneur adalah orang yang melakukan membuka peluang bisnis usaha, khususnya memanfaatkan teknologi untuk bisa berbagi fungsi, terus kemudian ilmu dan manfaat untuk masyarakat luas. Jadi intinya dengan menjadi technopreneurship saat ini itu adalah hal-hal yang cukup sangat memungkinkan kita karena di masa saat ini dan di mana kondisi Indonesia yang sangat bisa mendukung kita untuk menjadi seorang technopreneur. Kemudian kalau perbedaannya yang secara mendasar, kalau tadi saya ada di dua sisi, entrepreneur dan technopreneur. Entrepreneurnya bakulan kalau istilahnya. Kalau secara mendasar di technopreneurnya itu kita tidak hanya menjual barang, tapi kita juga bisa menjual ide-ide kita atau inovasi kita, dan itu kalau kita bisa punya ide atau gagasan, kita bisa realisasikan dengan tim atau teman-teman kita gitu. Terus kemudian kita juga bisa menjual produk yang mampu menjadi substansi maupun komplement dalam kemajuan peradaban kita. Jadi kita bisa menjual produk-produk yang sangat bisa mendukung aktivitas kita. Ataupun ide-ide yang bisa kita munculkan itu bisa menjadi solusi permasalahan yang terjadi saat ini. Ya, alasan. Yang pertama, kalau alasan untuk bisa menjadi technopreneur itu tidak perlu modal yang besar. Jadi kita tidak harus memiliki modal hingga ratusan juta. Kalau hanya untuk sebuah ide yang bisa kita realisasikan. Jadi tapi kalau kita kayak mau mencontek langsung seperti Gojek ya investornya harus besar ya. Kemudian nilai pengembaliannya cukup tinggi. Biasanya keuntungan kita kalau kita bisa merealisasikan beberapa ide-ide kita, mungkin kita dengan modal yang kecil, tapi kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian tidak perlunya SDM yang banyak. Ya untuk saat ini mungkin yang menjadi contoh technopreneur adalah ketika kita saat ini sedang mencoba kemampuan kita di studio D3TI, di studio labnya D3TI itu saya dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa D3TI untuk mengerjakan proyek-proyek. Jadi proyeknya seabrek tapi dikerjakan oleh 2 orang, satu alumni dan satu masih mahasiswa. MC di sebelah saya ini. Ya, jadi kita untuk bisa mengembangkan sebuah bisnis tidak perlu banyak orang, cukup saat ini. Oh, sama satu lagi alumni yang dari MIPA itu ada Mas Fafa yang sering membantu kinerja kita dan membantu proyek-proyek kita di MIPA saat ini. Next, terus ya faktor yang ada di Indonesia yang bisa mendukung kita untuk jadi technopreneur itu yang pertama adalah potensi ekonomi, di mana saat ini tentunya apapun yang bisa kita online kan, biasanya kalau di Indonesia itu cepat viral. Nah, itu bisa mendukung kita untuk bisa berbisnis secara online. Mungkin nanti bagaimana cara digital marketingnya, kita akan dibahas oleh Mas Adam. Lebih detail, bagaimana cara menjual diri secara online. Kemudian pengguna internet, ini saya dapat info dari web, bahwa pengguna internet di Indonesia itu memang cukup banyak, sehingga untuk kita menjadi seorang bisa menjadi technopreneur itu juga peluangnya cukup besar, karena dengan adanya pengguna yang aktif, yang cukup banyak, ketika kita mulai maju ke dalam dunia digital, itu akan mempermudah kita untuk mendapatkan banyak pengguna. Kemudian investor, tentunya kalau di bidang IT sudah mulai banyak investor yang sudah mulai melirik banyaknya bisnis digital. Kemudian teknologi yang memang karena adanya teknologi ini membuat kita semua menjadi lebih mudah. Jadi gitu. Kemudian untuk tantangannya, tantangan di sini adalah yang pertama itu adalah waktu. Kita harus
Kalau kita tidak bisa memanage waktu dengan baik, nanti kita akan bisa kehilangan waktu dengan orang sekitar kita. Jadi ketika kita fokus dengan bisnis, kita juga jangan sampai kita terus kemudian melupakan kewajiban kita. Mungkin kalau sudah beristri ya, dengan istri atau dengan anak. Kalau saya sih masih single. Ya, kemudian kegagalan. Nah, kalau kegagalan ini saya juga mengalami banyak hal yang sebenarnya banyak tidak enaknya daripada enaknya. Jadi kita harus berani gagal, kita harus bisa mengambil resiko. Karena dunia bisnis IT itu memang sangat cepat datang dan cepat hilang juga. Dan kita yang ketiga adalah malas. Kita harus bisa menghilangkan rasa malas kita ketika kita sedang bingung untuk sebuah ide atau apa, perbanyak untuk bisa bikin group discussion. Saya dengan Mas Adam sering banget kita diskusi, walaupun kadang sambil main game, tapi kita sambil diskusi tentang IT, tentang politik, gitu ya Mas Adam ya. Kemudian ada banyak hal yang lain. Nah itu kita juga, inspirasi itu kita datangnya dari teman-teman kita. Jadi kita harus menghilangkan rasa malas kita itu dengan berbagai macam hal yang kira-kira bisa mendukung produktivitas kita. Kemudian cepat merasa puas. Nah ini kita harus menghindari bahwa ketika bisnis kita sedang berjalan 1 atau 2 bulan kemudian hasilnya sudah sangat kelihatan, tapi kita kemudian merasa sangat puas, tapi terus tidak ada tindak lanjut yang lain. Itu harus kita hindari karena bisnis di bidang IT itu, yaitu tadi yang saya sampaikan, bahwa itu cepat hilang dan cepat datang dan cepat tenggelam. Jadi kalau kita tidak segera berekspansikan bisnis kita, misalnya kita harus mulai berpikir untuk mengerjakan bisnis di bidang lain agar keuangan kita juga ikut bisa berputar. Itu. Terus kemudian selanjutnya adalah cara bertahan. Nah, bagaimana cara kita bertahan dan bisa tetap konsisten untuk bisa bertahan dalam dunia bisnis IT? Mungkin yang pertama kita harus memiliki pengetahuan khusus. Jadi setelah apa yang bisnis fokus kita ambil di situ, kita harus bisa mempelajari situasinya, kondisinya, kemudian rencana jangka panjang dalam bisnis yang kita ambil, kita harus sudah bisa menganalisanya. Kayak gitu. Jadi agar kita tetap bisa bertahan dan kita tidak kalah dengan pesaing kita yang lain. Yang kedua adalah keuletan. Kita harus belajar dan bangkit dari kegagalan. Kita harus ulet mencari pertahanan. Jadi bagaimana cara kita untuk tetap bisa bertahan di dalam bisnis IT. Yang ketiga adalah kreativitas dan inovasi. Ini adalah yang sangat dibutuhkan di dalam berbisnis, tentunya terutama di bidang teknologi. Kita harus selalu kreatif dan berinovasi, karena kalau kita akan ketinggalan di situ. Yang ketiga adalah etika. Bagaimana etika kita bertindak secara jujur, terus tentang produk dan layanan kita terhadap semua kalangan, agar kita dapat kepercayaan dan juga kita bisa dapat bisa dapat kepercayaan dari semua orang yang bisa menggunakan jasa kita kayak gitu. Terus kemudian ya, dan yang paling penting adalah membangun relasi. Jadi tentunya kita semua kalau sudah memiliki banyak hal tapi relasi kita kurang, itu juga akan mempengaruhi produk kita, sebuah usaha kita. Jadi kalau saat ini sebanyak-banyaknya kita bagaimana menjalin relasi. Kalau di kampus saat ini saya menjalin relasi dengan alumni fakultas, dengan alumni prodi, dengan yayasan alumni, dengan alumni SMA saya, kayak gitu. Itu juga cukup membantu saya dalam hal berbisnis, tentang pekerjaan, proyek, atau yang lain-lain itu kita sering sharing dan kita bagikan di komunitas itu. Kemudian koneksi saat ini saya juga berusaha untuk bagaimana caranya menjaga koneksi saya agar terus bisa berkesinambungan dalam memberikan pekerjaan. Jadi kita harus sering-sering menjaga hubungan baik kita dengan semua orang agar kita bisa dapat banyak masukan, dapat banyak ide, banyak inovasi kayak gitu. Jadi mungkin saya singkat aja kayak gitu ya. Masih ada nggak? Oh, masih 1 slide. Ya, sukses dalam bisnis bidang IT ini yang perlu
mungkin kita tanamkan pada diri kita harus bekerja dengan motivasi kita yang sangat tinggi. Kemudian kita harus meningkatkan produktivitas kita harus bisa meningkatkan keunggulan kita. Kemudian kita harus percaya diri. Jadi kita jangan terpengaruh oleh suara orang-orang kanan kiri, karena ini bisnis kita yang menjalani. Nanti kalau kita sudah nggak percaya diri, pasti bisnis kita juga akan ikut loyo nantinya. Kemudian kita harus selalu berpikir positif. Jadi kita selalu optimis dan positif untuk menjalankan bisnis-bisnis kita. Gitu. Terus next. Ya, mungkin itu yang saya sedikit bisa saya sampaikan. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Fendi untuk materinya. Ini cukup menarik ya mengenai teknopreneur dan juga entrepreneurship. Nah, bagi yang ingin bertanya bisa open kamera ya dan juga open mic karena ini bincang praktisi. Jadi lebih baik diutarakan dengan kata-kata saja ya, tidak bertanya lewat chat begitu. Dan silahkan ya untuk peserta yang ingin bertanya atau Bapak Ibu dosen mungkin ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada Mas Fendi. Kalau dari saya sebenarnya ada pertanyaan Mas Fendi. Boleh nggak ya moderator bertanya? Boleh ya? Boleh. Oke. Atau Mas Adam dulu nih yang mau tanya ke Mas Fendi. Jadi antar praktisi saling bertanya. Ayo. Berikan kesempatan buat peserta. Oke. Dan moderator. Nanti saja. Oke, pertanyaan pertama dari saya dulu ya. Nah, untuk Mas Fendi ini kan di dunia entrepreneurship dan juga teknopreneur ini sudah lama begitu. Nah, bagaimana sih awalnya bisa membangkitkan begitu jiwa entrepreneur dan juga teknopreneurship-nya itu gimana gitu? Apakah punya role model begitu dalam dunia teknopreneur maupun juga entrepreneurship? Karena tadi sempat di slide itu ada beberapa quote yang mention nama besar begitu ya. Ada Bob Sadino, kemudian ada Dewa Eka Prayoga, Dewa Selling begitu ya, dan juga mungkin nanti the next Dewa Selling Mas Fendi begitu ya. Silakan Mas Fendi. Ya, tadi sebelum pertanyaan nggak ada yang lain Mbak, kalimatnya kan, soalnya suaranya baru masuk. Ada kendala teknis tadi. Oke. Jadi gimana memunculkan begitu jiwa entrepreneur dari kapan dan bagaimana begitu? Ya, kalau saya ditanya kenapa bisa ini menjadi entrepreneur atau teknopreneur, sebenarnya ya hanya karena mengalir saja Mbak, karena memang dari dulu kita terutama di keluarga besar saya itu semuanya sudah bergerak di bisnis. Jadi saya sebenarnya itu cuma tinggal belajar dan mengetahui bagaimana cara mengelola usaha dan perusahaan kayak gitu aja. Jadi kalau semisal ditanya untuk motivasinya saat ini, sebenarnya saya memang tujuannya pengen jadi PNS. Karena kalau menurut saya kayaknya kalau jadi PNS enak, cuman duduk-duduk aja udah. Kerjanya nggak terlalu berat. Nggak mungkin mikirkan untung rugi atau malah mikirin gaji karyawan gitu. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya untuk motivasinya ya mungkin sebenarnya belum. Motivasi itu yang pertama karena melanjutkan dari usaha di keluarga dan dorongan dari teman-teman. Jadi kayak teman-teman saya itu dulu sering banyak yang, Mas, ayo kita bisnis kayak gini, ayo gitu. Saya ayokan, Mas, ayo kita kalau bikin kayak gini gimana, ayo. Jadi lebih banyak ide-ide itu dari teman-teman saya, dari orang-orang sekitar. Jadi kayak mereka ingin apa saat ini, kayak saya dengan Mas Adam juga ada dorongan kemarin kita pengen bisnis kuliner. Nah, itu sampai sekarang belum terrealisasikan, tapi ide-idenya sudah digaung-gaungkan terus ya. Pengen
buka warung makan atau buka apa itu juga saya juga orangnya oke, ayo gitu. Jadi hanya gampang oke aja Mbak, motivasinya dorongannya dari teman-teman. Mungkin kalau saya nggak punya banyak teman, saya juga cuma aja mungkin. Jadi karena koneksi saya, relasi saya dengan teman-teman itu cukup baik, jadi mungkin itu yang memotivasi saya untuk bisa bergerak di bidang teknopreneur ataupun untuk entrepreneur kayak gitu. Oke, jadi bisnis tuh seperti passion gitu ya, udah masuk passion ya, udah Oh seneng iya, duluan ya. iya. Oke, itu saja dari saya ya pertanyaannya yang mengawali. Silakan untuk peserta, mungkin mahasiswa maupun juga dosen, alumni, silakan yang ingin bertanya ke Pak Swendi. Saya persilahkan untuk open mic dan juga open kamera. Halo, Untuk yang bertanya silakan. Oke, sebutkan nama. oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Mustafa Pradana dari D3 Teknik Informatika, Angkatan 2017. Ini Mas, saya mau bertanya Mas. Tadi kan di salah satu presentasi jenengan itu ada salah satu fakta yang dapat mendukung teknopreneur kan Mas. Nah, ya salah satunya yaitu potensi ekonomi di Indonesia yang cukup besar. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan sebagai seorang teknopreneur itu gimana ya Mas cara nge-research ide yang akan nanti kita kembangkan gitu Mas. Khususnya untuk seorang Mas Fendi gitu. Gitu. Ya, mungkin kalau nanti ini Halo, Mas, denger nggak, Mas? untuk ya dengar, tapi putus-putus. Tapi ya, jadi nanti untuk saya jawab sekilas tentang pandangan saya. Nanti untuk selengkapnya nanti ikut seminar yang ketiga tanggal 14. Sekalian promosi acara. Ya, jadi kalau saya gimana tadi untuk masalah potensi ekonomi itu untuk tadi nanya mensikapinya ya. Ya, menyikapinya bagaimana dan juga cara Mas Fendi untuk nge-research idenya itu gimana gitu. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan tadi sebenarnya kalau masalah ide itu tuh lebih banyak teman saya yang banyak mempunyai ide. Nah, saat ini kalau kita mau meriset untuk potensi ekonominya kan kita dilihat faktanya itu lebih banyak memang sekarang tuh banyak masyarakat di Indonesia itu lebih banyak berbelanja. Ya, mungkin kalau salah satunya kita bisa memanfaatkan dari potensi, mungkin kita meriset dulu data seperti itu, kemudian kita bisa membuat sebuah marketplace atau apa kayak gitu-gitu. Jadi kalau tadi saya sebenarnya kalau masalah technopreneur itu masih di bidang yang baru karena saya baru menginjak bisnis yang benar-benar ingin menjalankan bisnis di bidang IT itu baru beberapa tahun ini, 2 tahun terakhir mungkin dengan teman-teman juga. Nah itu salah satunya nanti juga dengan anak-anak Emailcom yang kemarin kita juga memunculkan ide bagaimana sih caranya Emailcom itu bisa produktif tanpa harus ketergantungan dengan sponsor. Nah itu salah satunya kita bisa membuka jaringan bisnis di dalam Emailcom sendiri. Itu yang kita perluas dengan bisnis ahli atau kemudian bisnis yang memang benar-benar bisnisnya itu bergerak di bidang profesional, nggak cuma sekedar jual pulsa atau jual makanan di sekrek gitu. Itu juga kita pikirkan dengan beberapa alumni. Jadi nanti
beberapa alumni akan kita jadikan sebagai investor di Emailcom yang harus bergerak untuk menjalankan bisnis IT-nya kayak gitu. Jadi kayak biar ada sebuah perusahaan IT di dalam Emailcom kayak gitu. Kalau kemarin seperti itu sih, itu juga kita berdiskusi dengan beberapa alumni kayak gitu. Ya, udah menjawab Mas. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Ilham telah bertanya. Saya akan buka 2 lagi ya penanya, mungkin dari dosen maupun juga dari mahasiswa dan alumni yang ingin bertanya, silahkan. Saya nanya boleh nggih, Mas Wendy? Siapa? Nggih, Pak. Monggo, Pak Bayu. Nggih, Mas Wendy, ini bermula pengalaman pribadi dulu waktu habis lulus mahasiswa tuh ya. Jadi sama teman-teman kan sebetulnya pingin usaha di IT juga gitu. Tapi ya dulu memang banyak terkendala di modal ya. Kemudian kita nyoba istilahnya nyari pinjaman itu juga dari pihak yang minjem itu ya bank atau apa ya, saya lupa dulu. Itu kalau untuk bisnis IT itu kurang ya kayak tadi ya, gampang berubah gitu ya, gampang berubah, makanya kan trennya gampang berubah dan sebagainya, jadi kurang dipercaya gitu Mas. Jadi kan juga mungkin kendala juga gitu loh, untuk misalnya kita mau ambil modal gitu ya, mau punya modal untuk jalanin bisnis kita itu kalau minjem juga kayaknya kurang dipercaya gitu, karena ya itu IT itu berubah-ubah ya. Mungkin Mas Wendy punya pengalaman atau trik lah ya, untuk mengatasi masalah ini gitu Mas, kalau yang buat muda-muda. Jadinya makanya ya waktu itu juga seadanya dan akhirnya nggak kuat ya, akhirnya ya tetap teman-teman pada bubar ya, akhirnya jalan sendiri-sendiri gitu ya, termasuk saya ya akhirnya jadi pengajar aja gitu. Gitu Mas Andi. Monggo. Ya, terima kasih Pak Bayu. Mungkin kalau masalah modal memang itu yang banyak dikhawatirkan banyak orang, Pak. Saya juga khawatir kalau nggak dapat modal soalnya. Tapi yang jelas, mungkin kalau untuk adik-adik mahasiswa saat ini, kalau dulu saya juga sering Pak ikut ini LKTI atau lomba-lomba ide inovasi kayak gitu, itu kita dulu sering ikut. Jadi kita jadi juara berapa itu, tapi belum pernah. Jadi kayak beberapa lomba itu sering banget kita ikuti, terutama lomba-lomba tentang ide atau inovasi produk. Kemudian beberapa kompetisi-kompetisi yang berbasis bidang IT yang tentunya kita mengharapkan sebenarnya kalau kita jadi juara kita bisa dapat tambahan modal. Tapi kalau untuk modal saat ini saya dan beberapa teman itu kita masih modal saling percaya Pak, saling dukung dan saling membantu. Kalau untuk pinjaman bank memang susah Pak. Kalau untuk itu biasanya kita pinjaman modal di bank tapi kita alihkan dengan nama pinjaman yang lain. Gitu Pak Bayu. Jadi kalau yang jelas gitu ya, yang jelas saat ini yang bisa jalan yang bisa ditempuh oleh adik-adik mahasiswa itu perbanyak aja ikut kompetisi-kompetisi di bidang IT Pak. Kan sekarang banyak kayak lomba ide bisnis atau lomba ide inovasi kayak gitu-gitu. Salah satunya nanti mungkin bisa yang sedang digarap sama yayasan alumni ini ada ini kompetisi ide bisnis juga Pak. Nanti dari UNIF sama dari fakultas kalau nggak salah itu bantuan dananya untuk pemodal. Tapi untuk teknisnya saya belum tahu. Tapi sebentar lagi akan di launching Pak. Ya. Nanti lah itu bagi teman-teman mungkin ada mahasiswa yang ingin atau berniat mungkin bisa disiapkan ide bisnisnya, nanti bisa kita bisa daftar atau kalau udah ada infonya nanti bisa saya bagikan. Ya, sip Mas gitu. Ya, terima kasih Mas atas jawabannya. Ya Pak. Oke, terima kasih Pak Bayu. Saya beri satu kesempatan lagi ya untuk peserta yang ingin bertanya kepada Mas Wendy, yang ingin menggali ilmu lebih dalam begitu ya mengenai teknopreneur dan juga
entrepreneur begitu, silahkan yang ingin bertanya mungkin dari alumni, peserta maupun juga mahasiswa, dosen silahkan. Dari Bu Tati mungkin ingin bertanya, Bu. Mas Fendi sudah top ini pokoknya, bisa memberi contoh untuk adik-adik ya, utamanya yang Emailcom ya. Jadi nanti bisa ini ya, bisa memberikan satu terobosan begitu ya, sehingga nanti untuk inisiasi ya di Emailcom itu bisa ada satu wadah ya yang komandoni oleh alumni ya, sehingga nanti ke depan bisa menularkan jiwa teknopreneur tersebut ya dalam langkah yang nyata begitu Mas Fendi ya. Jadi saya rasa semoga tahun ini sudah mulai nggih. Siap Bu, insya Allah. Oke. Ya, begitu Mbak Nurul. Oke, terima kasih Bu Hartati. Baik ya, tidak ada yang bertanya lagi, atau mungkin ada yang masih ingin bertanya? Kalau tidak ada, G? Pak Nurul, ya mungkin. Oh Pak Sairul, monggo Pak. Ya, mungkin agak sedikit melanjutkan ya. Kalau menurut pengalaman ya dulu memang waktu D3 dengan teman-teman kasusnya sama seperti Pak Bayu ya. Sebenarnya ada semangat gitu ya untuk membuka usaha, tapi memang yang menjadi kendala sebenarnya bukan modal Pak Bayu, tapi keseriusan Pak Bayu ya. Jadi kalau bisa memang niat ijazah dirobek itu mungkin ya. Ya ada beberapa kisah alumni yang dalam tanda kutip bisa berlanjut wirausahanya sampai sekarang ya. Itu memang niatnya enggak jadi pegawai gitu nih. Jadi apa namanya? Ada bukan PNS-an ya tidak daftar gitu ya. Ada apa namanya? Lanjut untuk kuliah ya enggak lanjut lagi. Nah, mungkin saran dari saya untuk mengurangi kemungkinan untuk tidak konsisten mungkin di masalah pendidikan mungkin memang di tempat kita membutuhkan untuk membuka D4 jadi kesempatan untuk kuliah lagi itu sudah tidak dipikirkan lagi mungkin ya. Jadi kalau sudah strata sarjana gitu kan ya udahlah kalau untuk usaha ataupun kerja kan sarjana sudah cukup. Tapi kalau masih ahli madya mungkin masih ada keinginan apa namanya kuliah lagi. Seperti dulu saya juga ada keinginan juga untuk berusaha dalam usaha gitu. Ada teman saya yang kuliah akhirnya ya pecah gitu ya. Ya saya ikut kuliah aja gitu kan. Itu akhirnya ya sendiri-sendiri ya nggak jadi. Gitu. Itu mungkin Mbak Nurul. Baik, terima kasih Pak Sahirul. Sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Kalau masih ada pertanyaan bisa langsung chat Mas Fendi atau bisa kemana Mas Fendi kalau ada yang masih ingin bertanya? Ke email ya atau ke WA? Ya, ke Instagram apa Twitter aja, Bu. Oke, biar eksis ya. Iya, karena saya aktif di sana. Iya. Oke, silakan ya yang ingin bertanya langsung ke Instagram atau Twitternya Mas Fendi. Di search langsung ketemu insya Allah ya, karena memang eksis orangnya. Oke, untuk acara selanjutnya, sebelum ke talk show kedua, ada selayang pandang begitu dari Pak Muhammad Syafi'i, Asri Syafi'i. Apakah Pak Pi sudah hadir? Oke, sudah hadir ya. Ya. Pak Pi silahkan Gimana, Mbak? memberikan. Suara gimana, Mbak? Iya. Suara saya Top, gimana, Pak. Mbak? Jelas Top. apa? Kurang keras dikit mungkin. Oh ya, ini didekatin nih kalau gitu ya. Oke, silahkan Pak untuk memberikan selayang pandang mengenai P3TV itu apa? Iya, terima kasih atas waktunya ya Mbak. Jadi ini mungkin kayak sekilas info gitu aja ya bagi para alumni gitu ya.
Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pertama kali saya ucapkan terima kasih ya untuk moderator bahwa saya diberi kesempatan ini ya untuk memberikan selayang pandang tentang P3TV. Jadi alhamdulillah Mas Mbak dan para alumni sekalian bahwa untuk tahun ini kita mendapatkan hibah ya P3TV dari Kemendikbud. Jadi P3TV itu sebenarnya hibah yang memang diperuntukkan untuk politeknik ataupun sekolah vokasi ya, yang intinya adalah pemerintah itu mendorong untuk dunia kampus itu memiliki mitra dengan dunia usaha dan dunia industri gitu kan. Jadi posisinya saat ini bahwa pemerintah itu melakukan perlombaan besar-besaran gitu ya. Mulai yang kami rasakan itu di level bawah itu 2 hingga 3 tahun ini kita harus melakukan perlombaan yang besar-besaran di situ. Jadi pendidikan vokasi itu kepinginnya itu lebih cenderung ke dunia usaha dan dunia industri. Intinya gitu aja. Dan di P3TV ini dari hibah tersebut harapannya adalah pertama kita bisa melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, baik dari proses pembelajaran. Jadi harapannya adalah kami bisa menitipkan ya perkuliahan gitu ya, perkuliahan industri gitu kan di mungkin mitra-mitra industri ya. Terus berikutnya kerjasama dalam bidang penelitian dan pengabdian gitu ya. Tentu saja penelitian dan pengabdian terapan gitu ya. Harapannya dari pemerintah bahwa dengan upaya ini kita juga bisa membantu industri itu sendiri. Demikian. Nah, di sini dari situ kita juga harus melihat ini ya bahwa dengan pola semacam itu tentu saja kita tidak bisa berjalan sendiri. Kampus tidak bisa berjalan sendiri. Artinya harus ada sinergi gitu ya, baik dari pemerintah yang sudah membuat regulasi, kami sebagai pelaksana di dunia mungkin dulu akademik gitu ya, akan tetapi sekarang kita sudah bergeser ke arah vokasi dan profesi demikian. Harapannya itu kami nanti meminta istilahnya partisipasi dari para alumni ya. Partisipasi dari para alumni yang pertama masalah informasi. Jadi kita kepingin mengembangkan itu ya, semacam kurikulum, kuliah magang industri dan lain sebagainya. Dan ini untuk mematangkan kami harus bekerja sama dengan para alumni. Jadi nanti kami mohon informasi agar itu menjadi feedback, menjadi evaluasi bagi kami gitu kan ya, untuk mengembangkan kurikulum yang lebih matang. Demikian. Begitu juga dengan perkuliahan di industri. Harapannya para alumni nanti bisa memberikan istilahnya feedback dari pengguna. Jadi mungkin atasan-atasan Anda gitu ya, yang itu nanti mengakses lulusan-lulusan dari D3TI, kemudian itu yang akan kami kembangkan, kami formulasikan demikian ya. Nah, terus berikutnya masyarakat. Nah, kami juga berharap selain para alumni, terus industri ya, dunia usaha, dunia industri, berikutnya kami juga meminta dukungan masyarakat begitu ya. Harapannya adalah dengan sinergi tersebut kurikulum kita bisa menjadi matang gitu ya. Ya mungkin bukan hanya kurikulum saja, roadmap kurikulumnya gitu ya, hingga sedetail mungkin sampai pelaksanaan dan lain sebagainya. Demikian. Dalam hal ini kami juga
dalam kurun waktu yang sangat dekat ya, dalam kurun waktu yang sangat dekat, sekitar 3 bulan ini, nanti kami meminta tolong ya kepada para alumni untuk bisa memberikan feedback-feedback semacam ini. Kita berusaha ya bersama di dalam satu meja ya, di forum diskusi gitu kan, kita eksplorasi gitu ya, kita mengeksplorasi dan sehingga kita bisa dunia di prodi gitu ya, di prodi nanti bisa memformulasikan. Demikian harapannya kita akan terus berkembang. Oleh karena itu nanti kami akan sering melakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan alumni dan stakeholder. Demikian ya. Mungkin itu saja ya dari aktivitas ya, dari aktivitas yang akan kita lakukan dalam kurun waktu 3 bulan, dan alhamdulillah kemarin kita juga mendapatkan hibah juga untuk pengadaan alat. Demikian ya. Harapannya adalah dengan pengadaan alat tersebut kita memiliki mesin-mesin yang handal gitu ya. Pada saat ini mungkin kondisinya adalah baru bisa digunakan untuk multimedia dan cloud server gitu ya. Nah, demikian. Jadi mungkin sekilas untuk P3TV itu saja. Ini adalah PR bagi kita semua gitu ya. Kami yang berada di prodi itu tidak bisa serta-merta gitu ya merumuskan dan lain sebagainya, mengembangkan prodi yang sangat unggul gitu ya. Akan tetapi ini adalah kerja kita bersama. Kami yang ada di prodi berusaha keras untuk memformulasikan, mengembangkan kurikulum dan lain sebagainya. Mahasiswa yang ada di dalam sistem itu sendiri kemungkinan besar juga diminta untuk mengikuti aturan-aturan, ya enggak. Terus belum lagi nanti ada peningkatan prestasi dan lain sebagainya. Demikian ya. Dan juga para alumni nih, para alumni mungkin bisa memberikan feedback gitu kan. Artinya kita bisa, harapan kami adalah nanti lulusan itu lebih kompetitif lagi gitu ya. Seperti tadi mungkin Mas Fendi Nugroho gitu ya. Harapan dari pemerintah juga bahwa di tahun-tahun yang mendatang itu lebih banyak untuk teknopreneur gitu ya. Bahkan juga bagi internal kami sendiri, universitas sendiri juga dituntut untuk menjadi teknopreneur, tapi di bidang SME, Small Medium Enterprise, gitu ya. Dan fungsinya itu bukan sebagai eksekutor langsung, gitu ya. Akan tetapi startup. Nah, mengembangkan level startup itu ya ide dan lain sebagainya dieksekusi. Kemudian kalau sudah jalan ya itu namanya spin off, gitu ya. Bahkan pendanaan dan lain sebagainya itu ada di level universitas. Nah, demikian pemerintah sudah merancang semacam itu dan mungkin kondisinya saat ini adalah masih pro dan kontra gitu ya. Akan tetapi bagaimanapun juga kita harus survive untuk kondisi semacam ini. Maka dari itu ya kita harus tetap ya maju ke depan gitu ya. Mungkin itu saja. Saya kira gambaran dari P3TV secara umum semacam itu. Harapan kami tetap akan bekerjasama dengan alumni, stakeholder, mahasiswa dan lain sebagainya untuk bisa memformulasikan ya dan melaksanakan yang pas gitu ya. Terima kasih, sekian ya Mbak Moderator. Saya kembalikan ke Mbak Nurul Firdaus. Mungkin ada sesi apa lagi, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muhammad Asri Syafi'i, Magister Komputer ya, untuk saya yang pandang mengenai P3TV, yang mana untuk mensukseskan Prodi D3TI itu butuh peran dan kontribusi kita semua. Tidak hanya dosen ya yang berkontribusi, tapi juga alumni dan juga mahasiswa. Semua pihak ya berkontribusi untuk memajukan Prodi D3TI gitu. Oke, kita akan lanjutkan ke acara selanjutnya dengan pembicara yang juga masih alumni ya, alumni dari D3TI. Nah, untuk talk show selanjutnya ini mengenai transformasi digital marketing sebagai inovasi pemasaran produk IT oleh Mas Adam Firmansyah, Sarjana Komputer. Untuk CV-nya saya bacakan, jadi Mas Adam ini merupakan senior bisnis analis gitu ya di ADA Asia, kemudian juga bisnis analis di Ruang Guru, sempat menjadi bisnis analis di Ruang Guru, produk marketing juga di Ruang Guru, kemudian event planner, ada Esport Associate juga di Garena Indonesia, kemudian juga web programmer ini di Information and Communication Technology FKIP UNS, dan juga sempat menjadi regional leader Forum Silaturahmi Mahasiswa Ngawi. Gitu. Kemudian untuk background education-nya tuh dari Informatic Engineering UNS ya, kemudian juga Information System dari Binus University. Dan untuk skill-nya pasti super mumpuni begitu ya di bidang IT, bisa analytical skill, bisa business planning, kemudian SQL. Mungkin juga kalau digital marketing tuh tahu ya mengenai algoritma Instagram, algoritma YouTube, algoritma TikTok begitu, bagaimana biar lebih eksis begitu ya. Oke, saya persilakan untuk Mas Adam untuk memberikan materi, silakan. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya ini kayaknya harusnya talk show sih. Jadi aku nggak ada siapin materi apa-apa. Nah, gimana nih panitia? Mungkin yang jadi pandemanku siapa nih? Atau moderator atau ada yang lain? Gimana nih? Mau apa? Oke. Menurut saja ya, Mas Adam gimana? Aku nggak nyiapin materi. Tapi oke. kemarin aku udah siapin beberapa topik yang sekiranya aku menguasai di situ terkait digital marketing. Nah, sebenarnya aku tinggal aku mau lempar ke teman-teman aja sih, kayak pengen tahu apa sih sebenarnya di lingkup digital marketing ini. Aku kayaknya lebih feel nyaman kayak gitu sih daripada aku materi yang satu arah gitu. Oh, jadi tanya jawab saja ya, begitu ya, langsung saja. Pengen tahu apa begitu mengenai digital marketing. Nah, mungkin kalau saya awali dulu ya, Mas Adam ya, boleh ya? Ya, boleh. Kenapa ini moderatornya pengen tanya terus? Oke, jadi kalau digital marketing ini gimana sih menurut Mas Adam peran digital marketing di era sekarang gitu bagaimana? Kemudian ketika saya punya aplikasi ingin saya jual begitu. Nah, gimana sih biar bisa booming begitu, bisa saya pasarkan booming secara digital. Kemudian juga pastinya kalau produk kita itu dijual begitu ya secara digital, bagaimana agar kita bertemu dengan digital marketer yang bagus. Nah, mungkin ada 3 poin itu ya. Silahkan mungkin bisa dijawab. Oke, mungkin satu-satu kali ya. Yang pertama adalah seberapa penting digital marketing, apalagi untuk era sekarang. Aku bisa bilang penting banget. Kenapa? Karena otomatis kita kan di masa pandemi ini sekarang, masa pandemi, dan orang-orang sekarang hanya di rumah aja. At least membatasi pergerakan mereka lah untuk keluar. Sehingga itu berefek di baliho-baliho, banner-banner yang ada di jalan, itu tuh udah nggak ada gunanya lagi. Jadi para company-company sekarang, kayak perusahaan-perusahaan sekarang, mereka tuh
shifting, sedang merubah istilahnya budget mereka marketing dari marketing tradisional, yaitu yang di baliho atau pokoknya yang outdoor kayak gitu, ke digital marketing. Makanya menurutku di tahun ini, apalagi di tahun 2021 nanti, teman-teman, apalagi ada mahasiswa, kalau pengen belajar digital marketing, menurut saya belajar dari sekarang sih. Jadi bisa istilahnya belajar dari basic skill-nya dulu aja. Kayak digital marketing itu lingkupnya ada apa aja. Terus habis itu kayak untuk menjadi expert di lingkup itu tuh butuh belajar apa aja. Nah, itu aku bisa jamin di 3-4 tahun ke depan, yang ketika adik-adik di sini lulus di waktu setelah ini belajar TI di UNS, nah adik-adik bisa menuju ke ranah situ nih, digital marketing. Jadi apalagi dengan basic adik-adik nih yang di sini itu adalah IT, nah itu sangat istilahnya kalau di perusahaan itu sangat dilirik banget gitu. Nah, selanjutnya untuk teman-teman sendiri yang sekarang mungkin lagi punya aplikasi nih, atau punya ide aplikasi, pengen bikin sebuah aplikasi yang seperti apa gitu. Peran digital marketing seperti apa, itu lebih penting lagi. Karena apa? Karena produk digital itu adalah salah satu produk yang istilahnya yang paling berefek ketika adik-adik itu istilahnya mengiklankannya di dalam digital marketing. Jadi mungkin selama ini adik-adik jarang banget ngelihat, atau teman-teman di sini, di sini ada dosen-dosen juga, ada mas-mas juga, ada mbak-mbak juga. Jadi mungkin teman-teman di sini biasanya sering lihat kalau di baliho di luar atau aplikasi, atau kayak mungkin aplikasi-aplikasi baru yang belum terkenal, mungkin jangan lihat Gojek Ruang Guru ya, tapi mungkin yang aplikasi-aplikasi yang mereka baru merintis itu tuh jarang banget pakai traditional marketing seperti TV atau baliho atau sebagainya. Karena apa? Karena itu mahal sekali. Yang pertama mahal sekali, kedua adalah journey mereka untuk memakai aplikasi itu tuh tidak relevan. Jadi macam ya contoh, teman-teman di sini punya aplikasi. Jadi kalau orang ngelihat iklan, ada pengennya orang yang lihat iklan itu adalah install aplikasinya. Ketika iklan itu muncul di tradisional marketing kayak di TV atau di baliho atau dan di sebagainya seperti itu, orang-orang nggak akan langsung klik untuk install. Tapi beda cerita kalau misal iklannya itu ada di handphone atau di komputer atau di handphone lah paling nggak, kalau emang install aplikasi. Jadi ketika si user ini, calon user ini ngelihat iklannya, bisa langsung tertarik dan klik iklannya dan kemudian install aplikasinya dan sukses. Misalnya marketing yang dilakukan di situ adalah sukses. Jadi itu, kalau ditanya penting apa enggaknya, penting banget. Apalagi kalau misalnya emang teman-teman di sini punya aplikasi, itu malah lebih banget penting banget. Nah kayak gitu. Terus tadi pertanyaan yang kedua apa? Sorry, masih mute. Oke. Untuk kedua, gimana memasarkan produk secara digital? Nah tadi ada ad ya. Nah di digital kan banyak banget ya ad, ada mungkin Instagram ad, Facebook ad. Nah gimana sih cara memasarkannya melalui ad di digital gitu? Salah satu keuntungan pemasaran via digital dibandingkan dengan tradisional marketing adalah ketika pemasaran dilakukan digital, kamu bisa, kita itu bisa mentargetkan user kayak siapa yang mau ngelihat iklan kita tersebut. Jadi ada targeting di situ. Jadi targeting. Jadi hal pertama yang harus teman-teman lakukan ketika pengen memulai digital marketing adalah menentukan dulu nih, kayak produk yang kita punya itu tuh usernya, penggunanya itu siapa. Jadi dari demografi, kayak dia itu umurnya berapa, ataukah millennials, ataukah boomers, atau Gen Z, nah kayak gitu. Yang pertama. Terus mungkin setelah demografi, bisa mengerucut lagi ke istilahnya apa ya, pekerjaan mereka mungkin. Kayak apakah pekerjaan mereka mahasiswa, atau pelajar, atau bekerja, atau pengusaha. Nah, hal yang perlu diperhatikan itu, yaitu tadi, yang pertama adalah targetingnya. Setelah mungkin targeting
selesai, teman-teman menentukan journey dari aplikasi produk tersebut. Jadi maksudnya journey adalah ketika teman-teman nih bayangkan nih, kalau misal aplikasinya itu Gojek ya, Gojek mungkin yang paling mudah digampangkan, paling mudah bayangkan. Gojek kalau teman-teman lihat journey-nya adalah ketika dia pengen naik ojek atau pengen pergi ke titik A ke titik B, terus mereka nyari kendaraan. Nah, otomatis iklan itu tuh bisa dimunculkan ketika usernya ini tuh adalah mereka lagi nyari kendaraan gitu. Jadi tadi sampai mana ya? Oh ya. Nah, ketika situ iklan muncul, mereka bisa langsung install. Ketika install, mereka baru menggunakan servis aplikasi tersebut. Nah, di situ ketika teman-teman sudah istilahnya paham tentang journey dari bagaimana orang-orang install aplikasinya teman-teman atau menggunakan aplikasinya teman-teman, nah itu nanti barulah dijabarkan. Istilahnya kalau di marketing itu ada funnel marketingnya. Di funnel marketing itu tuh ada kayak awareness, terus ada apa aku lupa sih, ada pokoknya dari orang itu kita cuman pengen orang itu denger kayak istilahnya denger aplikasi kita, atau sampai orang itu emang install aplikasi, atau sampai orang itu kayak menggunakan jasa kita, atau sampai orang itu mereka menggunakan jasa kita lagi. Nah, ketika kita udah tahu journey dari calon user ini tadi, jadi kita dengan gitu kita bisa dengan gampang gitu istilahnya kayak memasukkan iklan tuh di bagian mananya. Nah, mungkin kayak gitu sih. Oke, kemudian untuk jadi digital marketer yang top itu gimana sih? Oke, untuk menjadi digital marketer yang top, ada satu hal yang menurutku ini istilahnya yang harus dipunyai adalah yang pertama yaitu pengetahuan tentang digital marketing. Itu jelas ya. Jadi seluas-luasnya. Jadi nggak cuma digital marketing sebenarnya, kayak marketing pada umumnya dia harus paham. Jadi mungkin teman-teman yang dari KTI ya kayak mau nggak mau ya emang harus belajar marketing sih. Kayak mungkin bisa sekali-kali gitu ngikut kelasnya anak-anak FSSR gitu ya. Apa sekarang FSSR ya kalau di marketing itu? Atau FIB ya? Aku lupa sih. Nah, maksudnya coba sekali-kali ikut kelas pemasaran, kelas marketing, kayak biar tahu tuh kayak di marketing itu kayak psikologinya itu seperti apa sih, kayak cara berpikirnya orang marketer itu seperti apa. Nah, kita sebagai anak IT ini tinggal di-combine nih dengan pengetahuan marketing yang kita punya plus pengetahuan IT yang kita punya. Nah, kombinasi antara orang marketing, maksudnya anak pemasaran dan anak IT adalah itu salah satu kombinasi yang terbaik untuk menjadi seorang digital marketer. Menurut kayak gitu sih. Sisanya adalah belajar sih. Selain belajar selalu ini sih juga dan juga try and error sih. Karena sepengalamanku sendiri di Ruang Guru itu, jadi kalau teman-teman tahu iklannya Ruang Guru yang sekarang tuh di TV semua segede-gede itu tuh, nah itu tuh sebenarnya hasil dari kayak istilahnya hasil dari try and error. Kayak dulu tuh kita udah nyoba beberapa digital marketing, jadi kayak bisa kita udah adsin di YouTube lah, di Twitter lah, di Facebook lah, sosial media atau di Google dan sebagainya, sampai di titik dimana kayak kita iklan di TV, oh ternyata iklan di TV itu adalah iklan yang paling istilahnya sangat amat impact-nya sangat tinggi nih dibandingkan dengan metode lain, metode marketing lain. Tapi emang dengan catatan sebagai awareness. Nah, untuk ketika biar orang-orang itu install aplikasi Ruang Guru, nah itu digital marketing itu lebih berpengaruh. Nah, jadi seperti itu sih. Oke, berarti harus melalui trial dan error dulu ya, Mas Adam ya? Iya.
Oke, untuk peserta, dosen maupun juga alumni ya yang ingin bertanya kepada Mas Adam mengenai digital marketing, silakan saya berikan kesempatan. Silakan untuk open cam dan juga open mic untuk bisa bertanya langsung dengan Mas Adam mengenai digital marketing. Oke, izin bertanya Mbak Nurul. Oke, monggo Pak. Oke. Begini Mas Adam ya. Mohon tanggapannya ya. Ini jenengan bisa setuju, bisa Anda. Menurut pandangan saya ya, untuk aplikasi yang kaitannya personal, artinya digunakan orang per orang, bukan perusahaan. Market di Indonesia ini terbilang aneh menurut saya ya. Lebih suka yang namanya harga ya, atau istilahnya apa ya, harganya murah gitu baru istilahnya mau menggunakan itu ya. Katakanlah ada Gojek, ada Grab, ketika Grab murah dia pakai Grab, ketika Gojek murah dia pakai Gojek gitu ya. Kalau dua-duanya mahal ya udah nggak usah pakai aja gitu ya, mending nebeng temen atau naik angkot misalkan, atau naik taksi biasa itu ya. Itu biasanya kalau IT seperti itu yang saya lihat ya. Tapi kalau perusahaan relatif keuangannya lebih bagus dan merasakan dampaknya mungkin tidak terlalu berpikir masalah harga ya. Yang penting kegunaan dari sebuah aplikasi yang digunakan gitu ya. Nah, seperti itu. Berbeda dengan produk sehari-hari gitu ya. Misalkan baju, makanan ya, asalkan menarik, terlihat menarik gitu ya, itu pasti dibeli gitu ya. Karena kalau bajunya menggunakan model yang cantik gitu misalkan ya, bajunya terlihat cantik mungkin akan mau dibeli gitu ya. Tapi kalau aplikasi dilihat dulu harganya murah atau enggak. Maksudnya penggunaan aplikasi itu murah atau enggak itu. Nah, itu mohon tanggapannya, apakah analisa saya itu benar atau tidak, atau mungkin ada trik-trik lain gitu ya supaya market aplikasi yang kaitannya personal ya. Kalau perusahaan apakah ya memang betul perlu digital marketing seperti ini, mungkin kaitannya kalau perusahaan mungkin track record mungkin ya Mas ya. Mungkin ya. Monggo silahkan saya minta tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Sairul. Jadi emang kebetulan banget nih Pak Sairul. Jadi aku memang bekerja di dua bidang nih. Yang di Ruang Guru itu kan emang aplikasi untuk personal ya. Kayak istilahnya kita bilangnya sih B2C ya, business to customer secara bisnisnya. Kemudian sekarang kebetulan juga saya bekerja di ADA. Nah, ADA ini salah satu perusahaan yang dia B2B nih, business to business. Jadi emang kita itu kliennya itu emang dari perusahaan-perusahaan. Memang benar sih kata Pak Sairul. Jadi kayak emang nature, istilahnya dua bisnisnya memang beda sih. Ketika kita bicara soal business to business, kayak kita tuh bicara soal harga tuh adalah harga ditentukan dari kayak value dari produk kita itu seberapa, ini sih pengaruhnya seberapa gede sih ke perusahaan tersebut. Jadi contoh, mungkin kalau kita jualan produk ini ya, sistem informasi ya, jadi kayak mungkin manajemen sistem untuk absensi, mungkin mungkin kayak gitu, absensi atau ya absensi lah, mungkin yang paling gampang ya absensi. Jadi ketika aplikasi itu diimplement, kayak kita bisa melihat kayak jam kerja orang-orang tuh jadi nggak terlalu ngaret sekarang. Oke, jadi kayak teman-teman yang bekerja jadi lebih produktif, jadi kayak bisa dibilang kayak contoh, dengan diimplementasikannya aplikasi ini, perusahaan ini jadi nggak rugi 1 miliar gitu, mungkin kayak gitu. Nah, jadi make sense dong kalau ketika itu saya ngejual aplikasinya seharga 100 juta gitu. Nah, kayak gitu masih bisa diterima karena memang di B2B kalau emang kita bicara business to business itu emang yang dicari emang value-nya. Dan itu juga harganya nggak fix kalau B2B ya. Ya Pak ya, jadi kayak ketika kita di perusahaan yang lain, kita menawarkan jasa yang sama di perusahaan lain, yang dia lebih besar, dan ketika pengimplementasiannya menimbulkan efek yang lebih besar, contoh kalau tadi perusahaan A itu dia nggak rugi 1 miliar, perusahaan B jadi nggak rugi 10 miliar gitu. Oke, berarti ketika kita ngasih harga aplikasi kita atau sistem informasi kita seharga 1 miliar, ya itu nggak apa-apa, karena emang itu menurut perusahaan itu
kayak udah untung banget gitu, karena dia sih udah bisa menghemat 9 miliar kayak gitu. Nah, tetapi kalau ketika itu diimplementasikan ke ini apa namanya bisnis yang B2C seperti ya mungkin Gojek, Ruang Guru kayak gitu, itu agak susah karena memang ketika dia udah istilahnya kita udah menargetkan ke user, ke semua orang, itu tuh udah jadi komoditi gitu. Jadi kayak aku istilahnya menggambarkan tuh udah jadi komoditi. Jadi kayak emang itu udah jadi satu barang yang harusnya udah bisa dipakai semua orang, dan itu kayak semua orang kayak bisa bikin juga barang yang sama. Jadi pada akhirnya kayak perang harga dan perang servis sih pada akhirnya. Jadi kan kalau di perusahaan yang B2C kayak gitu ada istilahnya product market fit ya. Ketika jadi seberapa ini nggak sih apa istilahnya seberapa sesuai nggak sih produk yang kita buat itu untuk menyelesaikan masalah dari user tersebut. Jadi contoh Gojek ketika ada user yang dia cuman pakai ketika ada promo aja, ketika nggak ada promo dia milih untuk pakai istilahnya alat transportasi lain, ya berarti produk Gojek itu tidak sesuai dengan user ini. Jadi aku bisa bilang sebenarnya user ini tuh bukanlah target marketnya Gojek. Gitu. Target marketnya Gojek adalah ketika kalau dibandingkan dengan model transportasi lain, dia itu bisa lebih menguntungkan, mungkin dalam segi waktu atau dalam segi harga gitu. Nah, jadi seperti itu sih. Jadi menurutku menurutku istilahnya analisanya Pak Sairul itu udah benar sekali. Jadi memang nature seperti itu, tapi itu bukanlah suatu hal yang buruk menurut saya, karena itu emang istilahnya ada dua dunia berbeda gitu. Tinggal kita sebagai kayak inovator IT atau apa namanya teman-teman sebagai kayak istilahnya technopreneur, ini mau nyasar kemana sih? Nih, apakah nyasar ke banyak orang, istilahnya jualan receh, atau mau jualan yang ke perusahaan, istilahnya jualan istilahnya grosir gitu, nah kayak gitu. Jadi mungkin kayak gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Pak Sairul. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi kepada Mas Adam. Dari mahasiswa mungkin silakan bertanya, open mic dan juga open kamera. Atau jangan-jangan tidur ini sambil dengerin. Atau mungkin dari Ini harus ada dosen. nih yang dari mahasiswa. Kalau enggak jangan di-absen suaranya semua. Harus ditunjuk ya Mas Adam ya? Iya. Oh gini aja, kalau yang mau bertanya ntar biar dikasih nilai tambahan dari Barta. Gitu ya. Dari Bu Nurul juga bisa, kan dosen. Oh iya, Bu Nurul juga bisa. Saya udah tanya tadi. Oke. Nilai tambahan mahasiswa saya ada enggak ya nih? Boleh feedback sedikit ya Mbak Nurul ya. Oh, oke, silakan Pak Sairul. Kira-kira Mas Adam punya data enggak ya? Kalau boleh dibuka, kalau enggak dibuka ya enggak apa-apa. Ini sekedar diskusi saja ya. Data mengenai market pengguna aplikasi yang apa tadi? Situsi apa ya? Yang ke customer ya. Maksudnya seperti ini ya, untuk budaya, menurut saya kok budaya penggunaan aplikasi customer di Indonesia itu kalau dibandingkan jumlah ya mungkin ya, jumlah penduduk Indonesia itu masih sangat sedikit ya menurut saya. Katakanlah di kota Solo saja lah, pengguna apa namanya aplikasi yang lebih ke tadi yang ke tadi ya. Itu seperti apa itu mungkin ya, mungkin kalau market di Jakarta mungkin lebih besar ya gitu. Oh enggak. Oke, jadi mungkin kalau datanya saya nggak punya nih Pak Sairul kebetulan. Jadi emang jadi contoh nih aku buka sedikit data ya, ini jadi kebetulan kemarin tuh kayak setahun yang lalu aku sempat meeting sama orang Shopee sih lebih tepatnya. Jadi orang Shopee ini dia
sama kebetulan aku juga ada teman Bukalapak, aku pernah diskusi soal ini. Jadi kita tuh waktu itu sempat tanya nih, Shopee kenapa sih marketingnya gede-gedean banget seperti ini? Sama Tokopedia juga gede-gedean banget lah. Dua-duanya gede-gedean. Apakah mereka pada saling ini nggak sih rebutan customer nggak sih gitu? Waktu itu kan saya tanya gitu. Dia bilangnya nggak. Jadi sejujurnya kayak kita ngeliat nih iklannya Tokopedia, Shopee itu udah segede-gedean kayak gitu di TV, ada terus promonya jalan terus. Tapi ternyata fakta di lapangan tuh adalah dari total pengguna internet di Indonesia, penetrasi aplikasi Shopee dan Tokopedia digabung atau seluruh e-commerce digabung, itu tuh hanya 30% dari semua istilahnya pengguna internet di Indonesia. Bayangkan, udah iklan segede itu, tapi penetrasinya baru cuma 30%. Nah itu tuh waktu itu kayak aku jadi kebuka gitu loh matanya. Jadi kayak sebenarnya tuh kalau dibilang mereka tuh nggak saling kompetisi untuk merebutkan user satu sama lain, tapi mereka saling berkompetisi untuk gimana caranya mengedukasi orang-orang yang belum install e-commerce nih, belum menggunakan e-commerce ini, jadi menggunakan e-commerce. Makanya salah satu kunci keberhasilan sebuah aplikasi itu menurutku adalah dari edukasi. Jadi istilahnya edukasi, gimana cara mengedukasi orang-orang yang nggak tahu kalau hidup mereka bisa dimudahkan, yang akhirnya mereka bisa menggunakan aplikasi dan mereka istilahnya mempermudah hidup mereka gitu. Tapi kalau datanya ke saya nggak punya sih Pak, saya penetrasi aplikasi-aplikasi istilahnya gitu kan ya di daerah-daerah gitu kan ya. Tapi saya bisa bilang seluruh Indonesia itu tuh penetrasinya baru di angka 30%. Berarti bisa jadi kita yang bermodal kecil ini mungkin ya, kita bisanya mungkin ya sambil berusaha mencari dana, mungkin menunggu momen ya sampai market Indonesia itu terdidik mungkin ya. Ya, itu benar sekali Pak Sairul. Jadi kayak contohnya itu adalah yang sekarang ngetren itu adalah Ruang Guru sih. Jadi Ruang Guru itu kan salah satu aplikasi yang muncul baru-baru ini. Jadi kayak sebelum adanya pandemi, bahkan sebelum tahun 2017 tuh orang-orang tuh sama sekali tidak istilahnya tidak familiar dengan istilahnya belajar online gitu kan. Mereka taunya belajar di sekolah atau di kuliah. Misalnya adapun kuliah online itu pun yang mengadakan adalah institusi pendidikan itu tersebut gitu ya. Tapi setelah Ruang Guru muncul dan kayak dia viral, terus dia marketing di TV besar-besaran kayak gitu, kayak user dari pengguna-pengguna education yang lain, kayak istilahnya mungkin ada kompetitornya kayak Kuiper, Zenius, atau mungkin kayak kayak Pahamify atau pokoknya yang startup pendidikan yang kecil-kecil itu, mereka juga naik karena user-user mereka itu udah, misalnya calon user mereka itu udah teredukasi ada aplikasi seperti ini. Nah, tinggal mereka sekarang kayak menjatuhkan pilihan kemana nih. Ini udah ada aplikasi, mereka udah tahu ada aplikasi belajar sekarang yang di market tuh udah ada banyak aplikasi belajar, tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan mereka atau sesuai yang selera mereka. Gitu. Jadi kalau ditanya UMKM gimana, ini apakah masih bisa istilahnya compete dengan startup besar ini? Menurutku masih bisa banget. Tapi emang cara ini ya, cara penetrasinya beda dengan mereka. Kalau mereka emang kayak ini nih, kayak hasil analisis. Kalau kayak Ruang Guru itu tuh atau Gojek itu kayak mereka menyasar seluruh Indonesia kayak di market yang gede. Kita coba untuk ekspor market yang kecil nih. Jadi kayak istilahnya kalau di istilah market itu ada massive market, ada niche market. Nah, yang niche ini tuh kayak harus nggak ada yang penetrasi gitu. Nah, itu adalah kayak istilahnya UMKM tuh bisa banget masuk ke situ. Kayak gitu. Nanti tinggal kayak targetnya mau apa nih? Apakah mau jadi gede, mau jadi gede terus kemudian ngalahin
pemain besar atau jadi gede terus kemudian dijual ke pemain yang lebih besar. Nah, itu semua sama untung sih. Oke, seru sekali ya kalau berbincang mengenai marketing. Oke, Mas Adam, ini ada yang bertanya dari Pak Abik ya di kolom chat ini mengenai marketingnya, lebih ke marketingnya. Jadi Pak Abik sudah membuat konten iklan yang menarik, namun terkadang iklan itu tidak sampai ke target karena berbagai keterbatasan, begitu. Misalnya sedikit follower, apalagi algoritma di Instagram ya dan Facebook dan lain sebagainya itu lebih mendukung ke iklan yang followernya banyak atau ke akun yang berbayar. Nah, misalnya artis begitu kan lebih itu ya, lebih menjual begitu ya. Nah, ini pertanyaannya bagaimana caranya agar kita mengiklankan produk kita secara digital dengan keterbatasan tadi, begitu, dengan sedikit follower mungkin ya, seperti itu. Oke. Mungkin gimana ya? Kalau dibilang Instagram atau sosial media itu mereka lebih berpihak kepada orang yang bayar itu jelas ya. Maksudnya jelas dalam artian adalah yaitu emang hal yang mereka jual. Kayak istilahnya Facebook dan Instagram tuh yang mereka jual tuh ya ads-nya itu. Kalau tanpa ads mereka nggak bakal dapat uang. Nah, bagi pemodal yang tinggi, istilahnya kayak punya budget marketing yang gede, itu ya memang sih kayak akan dimudahkan dengan fitur iklan ini karena mereka tinggal bayar aja. Instagram tinggal ngerjain kerjaannya, ngasih ads-nya ini ke orang-orang yang ditentukan yang istilahnya targeted. Kemudian habis itu barulah mereka kayak si orang yang pemodal besar ini dapat result ya dari situ. Tapi emang bagi orang-orang yang pemodal kecil kayak UMKM atau apa itu emang berat sekali karena emang iklan di Instagram itu kalau emang pengen ada impact-nya yang tinggi itu emang harus mahal. Caranya adalah yang paling mungkin gini, ini cara ekstrimnya adalah bukan cara ekstrim tapi lebih ke kayak kalau level easy-nya tadi kan iklan di Instagram kayak sosial media kayak Instagram, Facebook itu adalah easy-nya adalah kita bayar. Tapi hard levelnya nih, nah hard levelnya ini adalah sesuatu hal yang nggak perlu bayar, tapi harus istilahnya mas atau adik-adik di sini harus kayak kayaknya meluangkan waktu, effort lebih tinggi untuk belajar bagaimana cara Instagram itu bekerja. Jadi emang teman-teman di sini tahu ya kayak algoritma sebuah sosial media itu pasti dia berubah-ubah, tergantung dari tergantung dari perusahaan itu sendiri. Kita nggak tahu lah mereka pertimbangannya apa aja. Tapi kita bisa belajar di situ. Jadi kayak belajar gimana jadi kalau teman-teman lihat tuh influencer tuh mereka nggak ada yang mereka pakai Instagram Ads. Kayak istilahnya follower mereka tuh semuanya organik. Kenapa mereka bisa dapat banyak follower? Karena satu, konten mereka bagus. Nah, itulah jadi modal utama kalau emang kita nggak mau bayar ads mahal-mahal di Instagram buat iklanin produk kita. Yaudah, gimana caranya kita bisa dapetin follower yang organik dengan konten-konten yang berkualitas. Nah, setahu gue tuh di Instagram itu algoritma dia itu mendukung banget konten-konten yang emang dia anggap berkualitas. Maksudnya berkualitas adalah kayak contoh nih, ini di Instagramku sendiri ya, aku kemarin sempat kayak melakukan research gitu. Kalau aku posting yang nggak ada muka, dia pasti like-nya dikit, engagement-nya dikit. Kalau aku posting yang dia itu ada muka dan dia kayak kelihatan personal, kayak istilahnya menunjukkan jati diriku yang sebenarnya gitu, dia like-nya banyak, kayak engagement-nya tinggi. Nah, menurutku produk itu harus belajar kayak gitu sih, gimana caranya dia bisa menarik orang untuk follow, yang pertama. Yang kedua adalah konten mereka tuh dikonsumsi secara secara terus-menerus gitu, untuk mempertahankan followernya. Jadi kayak gitu sih. Gitu. Tapi emang mau ngeliat informasi, mereka bakal lihat IG-nya si company tersebut. Tapi kayak leads utama mereka, kayak bagaimana cara mereka buat
ngegayat orang-orang buat install aplikasinya, mereka tuh ngandelin Instagram Ads banget. Gitu. Oke, terima kasih Mas Adam. Mungkin juga selain konten yang bagus, personal branding itu penting nggak ya dalam marketing? Ya, tergantung sih menurutku ya. Kayak tergantung. Jadi gini sih, pada akhirnya kayak marketing yang paling manjur adalah WOM atau misalnya word of mouth atau bahasa Indonesianya apa ya? Gosip, bukan gosip, kayak apa, perpanjangan mulut lah gitu lah ya. Jadi kayak kayak teman-teman tahu, kayak orang-orang pasti teman-teman juga mengalami sendiri, kayak teman-teman tuh beli sesuatu karena ngelihat teman sendiri itu beli gitu. Nah, itu satu hal yang menurutku kayak teknik marketing yang paling bagus dan paling istilahnya impact-nya paling tinggi. Jadi gimana cara kita bisa mendapatkan itu adalah mendapatkan testimoni yang bagus. Gimana cara mendapatkan testimoni yang bagus adalah dengan cara produk kita emang menunjang hidup mereka. Istilahnya kayak produk kita itu beneran berguna bagi kehidupan mereka. Jadi kayak ketika beli, kayak aku beli handphone nih, harga segini, terus aku merasa worth it pakainya, dan aku merasa nyaman dan merasa, oh ini untung banget aku beli ini. Nah itu aku bisa bikin aku testimoni secara sendiri kan, di sosial media dan sebagainya. Nah mungkin dari situ kayak ada teman yang lihat, terus akhirnya teman beli, teman merasakan hal yang sama, terus akhirnya kayak ada ini nih, ada butterfly effect di sini. Jadi kayak dari hal-hal satu hal, tapi bisa kayak viral. Nah, personal branding sangat, menurutku nggak terlalu penting sih. Maksudnya penting, tapi nggak penting-penting amat. Karena personal branding kan lebih ke pada akhirnya kayak aku jadi ngebayanginnya kayak ini sih, kayak produk-produk kayak Awkarin. Tahu kan Awkarin dia punya dulu kayak setelah dia viral, terus kayak dia kayak bikin bisnis apapun dia bisnis yang dia bikin tuh kayak langsung viral, langsung banyak yang beli. Tapi aku nggak tahu sih ya, tapi kayaknya itu tuh efeknya cuman sekali di awal. Kayak orang-orang mau beli, oh karena Awkarin, beli, tapi setelah dicoba rasanya biasa aja. Akhirnya kayak mereka udah nggak beli lagi. Nah akhirnya kalau kayak gitu, ya booming di awal, akhirnya terus mati. Dan menurutku itu bukan bisnis yang baik. Jadi emang bisnis yang baik adalah emang harus ini sih, kayak istilahnya mempertahankan kualitas produknya, kalau yang emang bisa bikin orang tuh ngerasa, oh produk ini bagus dan gue mau beli lagi produknya. Gitu. Berarti lebih ke produk branding ya berarti Mas, daripada personal branding. Gimana tuh? Iya benar. Benar-benar produk branding. Tapi menurutku ya, hal yang lebih penting lagi dari produk branding adalah produk quality sih. Jadi branding itu menurutku hanya sebagai ini istilahnya akselerator aja. Jadi kayak biar semua orang tahu aja kalau produk ini ada. Sisanya adalah yang bekerja itu adalah produknya itu sendiri. Kayak apakah kualitas produk itu emang bener bagus atau enggak. Kalau nggak bagus ya orang nggak bakal beli lagi. Kayak brandingnya tadi yang sudah dibikin awal-awal ya nggak bakal berguna. Gitu. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari mahasiswa, dari alumni maupun juga dari dosen. Silakan yang ingin bertanya. Mungkin dari Mas Fendi, yang sama-sama praktisi, ada yang ingin ditanyakan begitu, mau collab mungkin yang buat produknya Mas Fendi, kemudian yang masarin Mas Adam mungkin ya. Ada yang ditanyakan Mas Fendi? Videonya Mas Fendi nge-freeze tuh. Oke. Nanti ketawa aja. Ya Mbak Nuril. Oh, Pak Sairul ya, monggo Pak Gimana Sairul. Pak Sairul? Oke. Ini ada pertanyaan dan pernyataan mungkin ya. Untuk diskusi ya. Jadi kapan kita bisa mulai untuk menggunakan fasilitas berbayar dari entah itu aplikasi Facebook atau apa namanya,
Ya, pokoknya aplikasi yang itu yang berbayar untuk meningkatkan penjualan kita itu ya. Jadi supaya uang yang kita keluarkan itu tidak sia-sia itu ya. Nah, apakah kita bisa mengambil sebuah titik di mana kita akan menggunakan fasilitas itu ketika produk itu dipasarkan secara rela oleh pelanggan kita itu ya. Misalkan contohnya teman kita kasih sampel produk, kemudian ternyata dia tertarik, kemudian dia secara ikhlas tanpa kita minta untuk promo, dia promo. Oh, berarti produk saya ini udah di pasar, sudah istilahnya sudah kira-kira bisa diterima itu. Makanya kita berani untuk menggunakan fasilitas berbayar pada aplikasi yang ada itu. Nah, itu mungkin pernyataan saya itu apakah bisa digunakan atau tidak, atau kalau tidak bagaimana bagaimana titik apa kita bisa menggunakan itu ya supaya tidak terbuang sia-sia gitu maksudnya. Ya. Paham ya Mas maksudnya ya? Ya, terima kasih Pak Serul. Jadi kurang satu hal Mas Pak Serul. Jadi pernyataan Pak Serul tadi udah benar banget. Jadi emang titik di mana udah benar tapi belum banget. Jadi kayak titik di mana kita mau mulai dari menggunakan istilah platform berbayar untuk marketing adalah ketika teman kita tawarin sampel, terus kemudian dia mau beli, terus dia mau beli lagi. Nah, itu kuncinya itu. Jadi adalah kalau teman-teman kayak kalau kita punya produk terus kita tawarin ke teman, contoh makanan ya, tawarin ke teman, terus dia bilang, "Oh, enak banget di sosial media enak banget, semuanya harus beli gitu." Tapi ketika dia sendiri nggak beli produknya, kayak ketika dia udah dikasih sampel tapi ternyata dia nggak beli, nah itu berarti ada yang salah dengan produknya. Karena orang aja dikasih gratis, udah nyobain, ternyata dia nggak beli produk kita. Berarti kan bisa dibilang kayak produk market fit-nya, produk kita itu belum bisa bikin orang tuh mau bayar untuk beli, mau bayar untuk istilahnya menggunakan atau mencicipi produk yang kita punya. Otomatis sebelum hal itu terjadi, kita jangan bayar. Karena pada akhirnya kayak ketika kita istilahnya menggunakan platform berbayar untuk marketing, otomatis kan kita mengekspek biaya yang kita keluarkan itu nanti bisa kembali lagi kan dalam bentuk profit penjualan kita tersebut gitu. Jadi kalau baru dia bilang suka dan kemudian pemasarkan, itu tuh jangan, harus sampai kayak benar-benar dia beli terus beli lagi. Aku bisa bilang kayak di pembelian kedua itu tuh baru istilahnya udah proven kalau memang produk kita itu bisa diterima pasar gitu. Jadi kayak gitu sih. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin dari Pak Rudi atau Bu Hartati mungkin. Oke, Pak Sairul, sudah cukup ya Pak Sairul? Atau ingin bertanya lagi untuk Pak Sairul? Mungkin aku yang tanya deh, mungkin teman-teman dari mahasiswa ada yang berencana pengen itu nggak terjun ke dunia digital marketing atau ke dunia startup kayak ngejual aplikasi. Mungkin boleh cerita, boleh disampaikan aspirasinya gitu. Aku pengen tahu. Oke, dari mahasiswa mungkin ada Arvin ya. Halo Arvin. Saya di sini cuma kenal siapa ya? Halo Bu. Oke, mungkin bisa menjawab pertanyaannya Mas Adam. Diulang lagi tadi. Mas Adam bisa talk show sama Mas Arvin. Nggak dengar, sorry.
Oke, mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya Mas Adam. Oh, enggak sih, aku nggak bertanya sih. Kayak, apa namanya, cuman pengen tahu aja sih, kalau ada Oke, nggak baik. teman-teman di sini tuh yang, apa namanya, pengen terjun ke dunia digital marketing, atau seenggaknya inilah, apa namanya, bikin aplikasi gitu. Nah, aku pengen tahu aspirasinya aja sih, pengen dengar ceritanya kenapa pengen jadi digital marketing atau pengen bikin aplikasi. Dan kayak, ya kayak gitu sih. Oke, mungkin Arvin tertarik jadi digital marketing, digital marketer ya? Tertarik nggak, Vin? Kalau saya sendiri sebenarnya ada ketertarikan di situ, tapi ya untuk kepikiran terjun belum, untuk sekarang belum. Karena gini nih, Mbak Nurul. Jadi kebetulan kan di perusahaanku kan juga buka intern nih digital marketing, sama mungkin posisi khusus di junior marketer gitu. Jadi mungkin teman-teman yang berminat gitu ya, kayak digital marketing, kayak mungkin sekarang ada di semester 1 atau mungkin semester 2 gitu. Kayak dalam setahun ke depan bisa aku kasih tahu sih, kayak maksudnya harus belajar apa aja. Bisa jadi, siapa tahu gitu kan. Di tahun kedua atau tahun ketiga, company-ku lagi cari digital marketer, terus aku bisa ini kan, apa namanya? Bisa masukin gitu ya? Oke, kesempatan yang bagus nih. Mungkin bagi mahasiswa yang ingin jadi marketer sekaligus nanti bisa jadi influencer ya. Ya mungkin Begitu. nanti bisa Karena emang kebetulan diagendakan ya. perusahaanku ini emang bergerak di marketing banget sih. Jadi kayak butuh digital marketer yang ya barulah. Bisa diagendakan kuliah tamu mungkin Mas Andi, Mas. Oke. Mungkin Kuliah kalau tamu digital marketing ya, Pak Sairul? Nggih, leres, Bu. Leres. Nah, mungkin ini saya nambahi Mas Adam. Mungkin saya tadi ada yang kelewat atau gimana ya. Kalau di digital marketing ini khususnya nanti mahasiswa D3 atau yang bisa dipelajari oleh adik-adik gitu, lebih ke arah skill apa ya yang harus disiapkan sehingga nanti bisa kompetensinya itu ke arah digital marketer tadi. Oh, iya Bu. Jadi kalau digital marketer, kalau bagi mahasiswa IT, skill yang paling dibutuhkan itu sebenarnya ini sih, analisis sih. Jadi kayak mungkin lebih ke basis data ya kali ya. Karena kebetulan kan untuk digital marketing sendiri, itu kan banyak banget data yang harus diolah. Jadi kayak untuk menentukan kayak istilahnya channel marketing mana yang paling berhasil atau mana yang kurang berhasil. Kurang berhasilnya tuh karena apa gitu. Nah itu kan banyak data yang harus diolah dan kayak istilahnya harus ditarik insights-nya dari situ. Nah mungkin satu hal itu sih. Mungkin hal yang lain adalah di ini apa istilahnya PHP, web programming. Karena kebetulan digital marketing dia kan lingkupnya adalah nanti bakal muncul di website, bakal muncul di ya kalau di aplikasi dia udah default sih, biasanya nggak perlu coding macam-macam sih. Tapi biasa kalau di aplikasi di web kayak di Google dan website lainnya itu butuh skill PHP apa namanya web programming. Ya nggak terlalu advance tapi sebenarnya ya tahu dasar-dasar itu. Berarti itu ya. Lebih berarti lebih beririsan dengan kalau yang lagi tren sekarang itu kan data scientist itu ya, menganalisis, kemudian bagaimana bisa dari data-data yang ada yang nantinya dibutuhkan oleh perusahaan dan seterusnya begitu ya Mas Adam ya? Iya Bu, benar banget Bu. Jadi emang sebenarnya beririsan sih. Jadi nanti di data science itu dan analisis itu sebenarnya kayak skill-nya tuh juga dibutuhkan untuk digital marketer. Ya, adik-adik mahasiswa. Mas Arvin mau tanya ini kayaknya Mas Arvin.
mau mengkonsultasikan startup-nya ini. Kalau mahasiswa mungkin masih gambarannya di engineer dulu ya Bu ya, belum ke marketing ya kayaknya ya. Belum. Mestinya kalau kita ya ke situnya sih. Kalau ilmu marketingnya saya kira bisa dipelajari sesuai dengan perusahaannya, mungkin begitu ya. Iya, benar banget. Oh iya, sebelum saya, pas saya di ruang guru, saya tuh waktu itu bikin satu divisi namanya marketing engineering, Bu. Oh, Jadi iya. marketing engineering itu emang, dia anak IT, dia ngebantu anak-anak marketer untuk, waktu itu untuk utamanya bikin landing page sih. Bikin website statik itu untuk kebutuhan promo gitu. Nah itu menurutku itu demand-nya tinggi sekali sih untuk di perusahaan-perusahaan IT, perusahaan-perusahaan startup maksud saya. Jadi bisa yang marketingnya, ilmu marketingnya nanti bisa berjalan sesuai dengan supervisi dari leadernya gitu. Iya, benar banget. Saya kira ya menarik sekali itu. Oke, Mas Adam ada yang ditunggu ini untuk informasi rekrutmennya. Ditunggu Ica Bella. Oh siap. Nanti biasa aku juga kadang nge-share lowongan gitu di paling sering di ini sih LinkedIn sih, tapi kadang juga di Instagram. Jadi nanti boleh add aja. Oke, berarti kalau ada yang mau tanya-tanya bisa ke LinkedIn atau ke Instagramnya Mas Adam ya? Iya, bisa banget. Oke, mungkin masih ada yang ingin bertanya sebelum penutupan ya. Dan juga bisa saya infokan ya, masih ada lagi bincang praktisi IT, nanti bentuknya adalah bentuk webinar untuk besok tanggal 13 Oktober, begitu ya. Untuk pembicaranya ada Nur Alif Mustafa, ahli media, kemudian sarjana komputer, bisa diikuti untuk besok. Nah, untuk hari ini, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Oh, ada yang bertanya di chat ya, dari Mas Bagus, ini izin bertanya. Di sini saya menempatkan diri menjadi seorang marketing yang baru terjun di dunia kerja dan juga dalam perusahaan yang dapat dikatakan baru terbentuk juga. Nah, mungkin langkah apa sih yang harus saya lakukan untuk pertama kalinya? Nah, ada pertanyaan di chat, silakan Mas Adam untuk dijawab. Oke, yang bisa aku bilang adalah hal pertama yang harus dilakukan adalah belajar. Terdengar klise ya, tapi emang itu sih yang perlu dilakukan sih. Jadi belajar dan jangan takut untuk mencoba. Istilahnya maksudnya gini. Jadi marketing itu kan sebenarnya luas banget ya. Jadi aku dulu tuh pernah ada gambar marketing itu luas. Digital marketing itu luas, marketing itu lebih luas lagi. Kalau misal ini emang menjadi seorang marketer di dunia kerja yang perusahaan baru, mungkin perusahaan barunya adalah perusahaan IT yang memang perusahaan digital, yang memang fokus utamanya adalah digital marketing. Mungkin selain belajar, kan karena baru terjun di dunia baru terjun bekerja sebagai marketing sendiri, bahkan sebelumnya belum punya pengalaman di dunia marketing, otomatis kan kayak pengetahuan tentang marketingnya kan masih, aku bisa bilang masih sempit ya. Dalam artian kayak belum ada misalnya belum punya mentor di pekerjaan sebelumnya karena memang baru kerja. Ya itu sih, belajar, terus kemudian kayak yang kedua adalah cari mentor sih kalau bisa. Cari mentor yang memang bisa buat ngasih arahan untuk menjadi marketer yang baik itu seperti apa. Karena jujur pekerjaan marketing ini adalah pekerjaan yang memerlukan pengalaman sih. Karena nggak ada, kayak menurutku ya, teori-teori marketing yang sekarang beredar itu nggak sepenuhnya benar. Dan benar itu dalam artian kayak nggak sepenuhnya bisa diaplikasikan di perusahaan atau produk yang kita jual. Karena aku bisa kayak istilahnya, dan aku tuh mengalami itu sendiri ketika kayak aku bekerja di ruang guru dan sekarang aku bekerja di perusahaan yang B2B.
kayak di perusahaan di ruang guru kayak promo yang besar-besaran, promo yang istilahnya pakai Instagram Ads biar semua orang tahu, itu bagus. Tapi ternyata yang di perusahaan B2B itu tuh kayak promo kayak gitu tuh nggak ada gunanya. Karena kita kan hanya menyasar ke perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan gede ya. Dan perusahaan-perusahaan gede itu istilahnya biasanya mereka tuh nggak nyari, nggak dapat iklan terus iklan nih, ayo perusahaan kita dibikin kayak gini aja yuk gitu. Kan pasti enggak kan. Mereka tuh lebih ke cara mereka approach ke istilahnya ke vendor-vendor itu adalah kayak mereka butuh ini nih. Mereka research di Google. Apa sih perusahaan apa aja sih yang bisa ngebantu mereka untuk menyelesaikan masalah bisnis mereka gitu. Berarti kan marketing yang diperlukan adalah SEO nih, search engine optimization. Nah, itu diperluin. Terus kemudian ternyata setelah dilihat kayak mereka kurang kredibel nih. Mereka kurang vendornya kurang kredibel ternyata. Kita harus melihat vendor yang mereka kayak menang awards atau mereka juga sering ngadain webinar dan sebagainya. Ternyata untuk marketing untuk perusahaan yang B2B seperti itu nggak bisa kayak biasa. Mereka harus menempuh jalan yang kayak bikin seminar, terus kayak gitu, ikut-ikut kompetisi biar dapat awards dan sebagainya. Nah kayak gitu. Jadi harus ini sih, harus banyak belajar sih. Dan lebih bagus lagi punya mentor. Berarti intinya belajar dan cari mentor, ya. Iya. Oke, kemudian pertanyaan lagi nih Mas, bagaimana cara mengukur kesuksesan dari digital marketing itu sendiri? Apakah omset, brand, atau goal-nya bisa ganti-ganti ya? Oke. Suksesnya dari digital marketing adalah budget yang dikeluarin, profit dikurangin budget yang dikeluarin, revenue, pendapatan, omset, dikurangi, maksudnya sama ya, maksudnya pendapatan dikurangi sama budget marketing yang sudah dikeluarkan, itu masih cuan, nah itu berarti marketingnya bekerja. Simple. Dan, tapi emang kayak gitu kenyataannya. Oke, bisa dicatat ya. Gini ya, tapi mungkin gini ya, emang marketing itu nggak bisa dipisah-pisah dari digital dan non-digital. Jadi karena marketing itu, menurutku marketing yang bagus adalah marketing yang 360 sih, 360 derajat. Jadi maksudnya semuanya dihajar aja. Karena apa? Karena sebenarnya ketika ada orang yang ngeklik atau install aplikasi kita atau beli produk kita tuh nggak tahu tuh sebenarnya kayak orang itu tuh dia bisa beli produk kita tuh karena apa sih? Apakah karena iklan yang dia klik atau sebenarnya dia sebelumnya udah pernah dengar produk kita tuh dari mana, terus akhirnya gara-gara ada iklan itu jadi ya udahlah sekalian aja gitu. Nah kayak gitu kita nggak tahu. Banyak marketer yang bilang 50% budget dari marketingnya itu sebenarnya tidak berguna, asalnya nggak punya impact. Yang ada impact-nya tuh hanya 50%-nya. Itu karena apa ya? Karena sebenarnya ketika kayak marketing kita berhasil, itu kita nggak tahu sebenarnya yang bikin berhasil beneran tuh yang mana. Ya kita hanya bisa bilang, marketing yang kita lakukan berhasil karena kita bisa dapat cuan atau profit segini gitu. Nah itu berhasil. Ketika digital marketing dia bilang, digital marketing lebih bagus. Digital marketing nggak gitu, karena ketika kita digital marketing udah langsung ketahuan orang ini yang ngeklik berapa, dari yang ngeklik itu nanti yang beli berapa, itu udah langsung ketahuan, makanya itu bisa sukses. Tapi menurutku itu nggak sesimpel itu. Jadi marketing itu menurutku di overallin aja. Jadi kayak budget yang dikeluarin berapa, didapetin berapa, ya udah. Kalau emang budgetnya lebih gede daripada profit, berarti marketingnya nggak bagus. Harus cari alternatif lain. Kalau semisal emang dapat profit, berarti marketingnya jalan. Gitu. Oke, itu ya jawaban dari Mas Adam. Semoga sudah bisa dipahami. Ternyata dari Pak Yudo ya yang tanya, mohon maaf. Pak Yudo. Kemudian Pak Yudo juga bertanya lagi bahwa
ada kelemahan di mata kuliah informatika hubungannya dengan marketing karena tidak ada mata kuliah komunikasi, marketing, dan juga kuliah ekonomi itu sendiri, begitu katanya. Jadi gimana? Berarti harus diadakan yang mata kuliah digital marketing ya? Tapi sebenarnya itu ya emang harus belajar sendiri sih. Kayak paling gampang sih coba banyakin temen dari orang-orang marketing. Jadi kayak ketika mereka bahas apa gitu, kita nyimak tuh kadang tuh bisa bikin kita paham sendiri gitu. Jadi kayak kebetulan aku juga waktu itu belajar marketingnya juga jadi dari kayak gitu. Jadi kayak di perusahaan sering teman-temannya kan teman-teman marketing. Jadi kayak ketika lagi makan siang atau lagi ngomong apa, terus mereka bahas kerjaan, terus aku ikut nongkrong gitu. Oh gitu-gitu ya. Terus kayak sambil dikit-dikit tanya, itu maksudnya apa sih? Oh itu maksudnya apa sih? Gitu. Nah kayak gitu nanti bisa paham sendiri. Otodidak ya berarti ya, nggak harus ngambil kuliah khusus begitu ya? Iya, nggak harus. Jadi belajar yang paling bagus adalah pelajar yang emang langsung case by case. Jadi kayak nggak lupakan teori, lupakan definisi, langsung aja. Ketika ada problem, terus dipecahin dengan sebuah istilahnya kegiatan marketing, terus berhasil, oh ya udah berarti dengan sendirinya pasti itu apa namanya, tahu sendiri mana-mana yang apa namanya, cara yang benar itu seperti apa, gitu. Oke, terima kasih Mas Adam untuk materinya hari ini. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara begitu ya. Sudah kita lalui 2 talk show dari pemateri atau praktisi yang benar-benar materinya itu daging semua begitu. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Baik, untuk bincang-bincang IT pada malam hari ini sudah selesai, sudah pada penghujungnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.